Hari ini 29 Mei 2024 kita balik dengan XAUSD. Ya, teman-teman bisa perhatikan untuk XAUSD ini bahwa jika teman-teman melihat ini conditionalnya dia bearish, ya dia baru banget breakout di sini. Dan ini juga pertanda yang cukup signifikan kalau kita lihat dari MACD, strong, sangat strong. Dan kalau misalnya kita ngeliat juga dari RSI, ini dia turun di bawah. Sehingga apa? Sehingga ini adalah breakout yang cukup signifikan ya. Menurut saya dia akan melanjutkan lagi penurunannya Kalau misalnya kita ngeliat ini apa yang dia break, kita lihat 2355. Ya saya buat lagi 2355. Artinya apa? Kalau misalnya nanti dia retrace lagi, at least balik ke 2355, itu bisa continuation for the sell. Ya, continuation for the sell. At least drop sampai 2348 atau paling bawah ke order blocknya balik. Menurut saya ini adalah conditional yang baik yang teman-teman bisa manfaatkan. Dan ini baru open candlestick ya. Candlestick sebelumnya itu jam 12 close-nya di 2356. Ini open 2356 langsung break, dia drop ke 2352.99. Dan ini 2353. Ini memanfaatkan momentumnya aja. Kalau kita ngeliat apa yang dia tunggu sekarang, sebenarnya ini kan teman-teman lihat ya, most probably ada banyak wick ya. Di sini ada satu wick ya, di sini juga ada wick, di sebelahnya ini ada wick. Lalu teman-teman bisa ngeliat ya, banyak wick di sini. Dia tuh candlestick yang drop lumayan signifikan tapi nggak berhasil close di bawahnya. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nunggu, bisa lihat M30. If M30-nya masih still close below 2355, itu masih bisa dimanfaatkan untuk nge-sell. Dan H1-nya masih below 2355, masih bisa manfaatkan untuk nge-sell. Potensialnya bagus. Untuk yang area LQ grab ini kita tunggu aja sampai nanti ada perubahan yang signifikan. Kapan perubahan yang signifikan? Ya nanti ketika MACD-nya mulai balik lagi menuju pergerakan bullishnya, RSI-nya juga masuk bullish, maka LQ grab-nya ini bisa di close. Untuk sekarang it's a strong sell ya. Total strong sell, ini benar-benar strong sell. Teman-teman bisa manfaatkan momentum ini untuk mencari area sell-nya. Apakah there's another places yang kita bisa lakukan untuk buy? Satu adalah di area order block ini 2342, 2340, which is sangat jauh ya. Dan the next thing yang teman-teman bisa lihat adalah di bawah sini 2335, below banget. Untuk sekarang ini consolidating ya, teman-teman bisa ngelihat this one adalah pergerakan konsolidasi dari XAUSD yang baru banget dia break. Ini adalah area baru banget dia break, maka potensial dia untuk melanjutkan penurunannya lebih signifikan. Nanti teman-teman bisa pecah untuk beberapa area take profitnya. 2351 ini area terdekat ya. Nih 2351. Area sebelumnya yang kemarin kita patok sebagai support, teman-teman bisa cek video sebelumnya, itu 2351 dan dia bisa drop lagi jauh lebih ke 2345. Jadi lumayan signifikan kalau teman-teman bisa perhatikan pergerakan dari XAUSD ini. Dan yes, ini strong sell. Untuk data atau news tadi sudah saya bahas ketika saya tunjukkan di aplikasi Quick Pro. Teman-teman bisa ngeliat bahwa tidak ada news yang cukup signifikan ya. Tidak ada news yang cukup signifikan di US dollarnya kecuali di euro nanti malam. Hanya itu saja. US dollar baru signifikannya besok. Sehingga apa? Sehingga most probably hari ini pergerakan dari XAUSD itu masih akan consolidating, masih akan konsolidasi aja di area yang sama. Jadi teman-teman bisa manfaatkan momentum sell-nya. If close still below 2355 di M30, teman-teman still strong untuk melanjutkan penurunannya. If not, ya maka dia akan balik di sini lagi teman-teman. Naik lagi sampai 2360, 2362, drop lagi, naik lagi, drop lagi. Ya. Jadi area LQ grab-nya seandainya bullish momentumnya sudah kebentuk, maka dia akan ngejar sampai sini 2370, 2373, which is another zone yang kemarin saya sudah bahas. Dan mungkin mappingan untuk hari ini nggak gitu jauh beda. Kenapa? Karena kemarin kita membahasnya di sini dan sekarang hanya beda sedikit aja pembahasannya. Ya, dia drop, mengalami peningkatan, bikin base lagi. Jadi ini rally, base, drop, base, rally, dan ini base kembali sambil menunggu pergerakannya. So, apapun yang terjadi menurut saya it's a good thing untuk kita perhatikan. Dan teman-teman juga bisa patok ya untuk memanfaatkan sell continuation kembali kalau misalnya dia tidak berhasil breakout 2355. Nothing much from me. Jadi menurut saya ini nggak ada perubahan dan juga nggak ada hal yang signifikan kita bahas di XAUSD. Dan menurut saya besok baru akan lumayan panjang ya penjelasan saya di XAUSD karena akan ada news GDP. Jadi lebih deep through untuk kita melihat faktor-faktor yang akan mempengaruhi. Saat ini teman-teman lihat H1 bearish, RSI divergence bearish. Kita lihat di H4
Ini kalau H4 sudah bullish dari kemarin ketika dia break di sini, ini bullish. Makanya saya bilang ini basically akan membentuk retracement. Kalau misalnya kita lihat ya, basically akan membentuk retracement untuk apa? Ya untuk pembentukan di sini. Ya basically akan membentuk retracement. Jadi kalau saya tarik dari Fibo-nya, ya saya tarik dari Fibo-nya, maka another a good place to buy either di sini 2335 below ini karena 0786-nya, sama di order blocknya 2342 2340. Di H4 ya teman-teman bisa perhatikan. Jadi di H4 ini dia ada momentum bullishnya. Ya bisa ngelihat sedikit lah, kita bisa ngelihat ada momentum bullishnya. Jadi penurunan ini adalah penurunan yang wajar dan memang perlu dilakukan untuk nanti melanjutkan lagi penguatannya. Oke, kalau kita ngomongin daily ya sama, daily strong sell setelah dia break jauh. Ini yang pertama kali dia break, ini strong sell. Jadi memang secara pergerakan yang terbentuk ini adalah a good higher low, ini jadi higher low, low, higher low, high, higher high, ini bagus. Tetapi memang pembentukannya terjadi sedemikian rupa sehingga kita cukup diseret kemarin. Dan sekarang ini fokusnya apa? Fokusnya kita bisa kembali ya, melihat kalau di time frame H1, it is still strong untuk sell. Ini masih bearish, kita belum ada perubahan yang cukup signifikan. Ini masih bearish. Dan kalau misalnya kita perhatikan dari H4-nya tadi, itu memang masih bearish tapi ada momentum sedikit untuk bullishnya. Jadi teman-teman sekarang fokus dulu kita untuk nge-sell sampai nanti dapat area better untuk kita nge-buy ya. Jadi kita fokus sell untuk dapat area better kita nge-buy. Menurut saya sekian, semoga membantu.